bukan berarti security ini menghalangi orang masuk sebetulnya. Tapi melihat jangan sampai ada orang atau oknum yang melakukan tindak kriminal. Mungkin ada yang tahu, ada yang enggak juga nih Pak. Orang taunya, oh bandara ya bandara aja. Nggak tahu nih ada kantor otoritas bandar udara dan wilayah 6 lagi di sini. Ada event untuk lomba layang-layang. Oh, okay. Ya, lomba layang-layang. Nah, kalau dari sisi aviasi, penerbangan itu sangat mengganggu penerbangan. Ya? Otoritas bandara gitu dengan masyarakat kan kalau dari cerita Pak Pur tadi ini emang udah deket gitu ya. Udah deket gitu. Jadi sudah saling mengenal dan saling tahu lah gitu. Banyak juga orang memberikan ancaman, apakah itu hanya lewat telepon atau mereka iseng-iseng saja, tapi itu kan nggak boleh. Iya betul, ya? betul. Ya nggak boleh. Welcome to the show. Don't podcast too much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat RRI, welcome back to Don't Podcast Too Much, Chill Space for Serious Thoughts. And I'm your host Rini Kamal, back again. Oke deh Sobat RRI, kali ini aku menyapa kamu pastinya bukan dari RRI Padang, tapi saat ini kita sudah ada di kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah 6. Excited banget nih Sobat RRI, karena kayaknya udah lama juga ya kita nggak ketemu ya. Nah, tapi hari ini aku nggak sendiri pastinya, kita mau menyapa tuan rumah dulu yang sudah ada di sini. Kita mau sapa dulu, ada Pak Purnama Pangilinan STMMTR. Jadi beliau ini merupakan ini ya Pak ya? Kepala Otoritas. Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah 6. Bandara Wilayah 6. Nah, Pak, kalau ngomongin soal ini ya, otoritas bandara ya, mungkin ada yang tahu, ada yang enggak juga nih Pak. Orang taunya, oh bandara ya bandara aja. Nggak tahu nih ada kantor otoritas bandar udara dan wilayah 6 lagi di sini. Tapi boleh dijelasin sedikit nggak Pak ke Sobat RRI gitu secara ringkas, sebenarnya untuk wilayah 6 ini seperti apa sih gitu? Boleh dijelasin sedikit nggak Pak? Oke, terima kasih Ibu Rini, Sobat RRI yang saya hormati, saya banggakan. Baik, jadi kantor otoritas bandar udara wilayah 6 ini posisinya berada di Padang. Di Indonesia ini ada 10 kantor otoritas bandar udara. Ya, di Padang ini wilayah 6. Yang melingkupi ada 5 provinsi. Yang terdiri dari 14 bandar udara. Provinsi mana saja itu? Yang pertama adalah Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Jambi, Provinsi Bengkulu, Provinsi Sumatera Selatan, dan Bangka Belitung. Yang terdiri dari 14 bandar udara. Ada 6 bandar udara di bawah Angkasa Pura Indonesia, yang dikelola oleh Angkasa Pura Indonesia, dan ada 8 yang dikelola langsung oleh Kementerian Perhubungan. Dalam hal ini biasa disebut UPBU, Unit Penyelenggara Bandar Udara. Jadi, otoritas bandar udara ini adalah tugasnya untuk melakukan pengaturan, pengendalian, dan pengawasan agar kegiatan di bandar udara itu memenuhi aspek aturan, kemudian aspek keamanan, aspek keselamatan, sehingga para stakeholder dan juga para yang pengusaha di bandar udara melaksanakan kegiatannya untuk lancar, aman, dan terkendali sesuai dengan aturan. Begitu. Iya. Jadi semuanya ada di bawah pengaturan
ini ya, kantor otoritas ya Pak ya? Iya, Semuanya. dari sisi regulasi ya. Dari sisi regulasi. Benar. Nah, jadi kita ada di wilayah 6 yang meliputi tadi ada beberapa provinsi juga yang sudah dijelaskan sama Pak Pur ya. Cuman Betul. beda kita sama provinsi sama wilayah lainnya apa nih Pak Pur? Kita kan wilayah 6, wilayah 1 sampai yang lainnya gimana tuh? Bedanya sama wilayah 6 tuh apa tantangannya deh? Ya, jadi sebetulnya prinsipnya sama, tupoksinya ya wilayah 1 sampai wilayah 10. Ya, tupoksinya itu pengaturan, pengendalian dan pengawasan untuk melakukan pengaturan di wilayah kerjanya. Ya, misalnya wilayah 1 di Jakarta. Nah, itu tugasnya untuk melakukan pengaturan, pengendalian dan pengawasan di wilayah kerjanya. Ya, sama juga dengan di wilayah 6. Kami melakukan tusi untuk melaksanakan pengaturan, pengendalian, dan pengawasan. Di wilayah 6. Di wilayah 6 yang terdiri dari 14 bandara itu tadi. Oke, tapi Iya. aman ya Pak selama ini? Di wilayah 6 kita aman-aman aja nih? So far so good ya. So far so good ya? Ya, aman. Apalagi selama saya di sini, untuk koordinasi dengan stakeholder, baik itu bandaranya maupun pemerintahnya, ya, itu sangat lancar dan sangat mendukung, ya. Oke. Jadi selama saya berada di Padang di sini sebagai kepala kantor, koordinasi kami kepada maskapai itu lancar, kepada Angkasa Pura, kepada pemerintah di sini, pemerintah daerah, pemerintah provinsi, juga TNI Polri, lancar ya. Lancar ya Pak Lancar. ya? Lancar jaya-jaya. Lancar lah, jaya. Gitu ya? Iya benar. Tapi nih Pak ngomongin soal sama pemerintah daerah gitu. Apa nih peran yang dilakukan oleh badan otoritas untuk mendukung program-program yang ada di pemerintahan daerah? Ya, tentu kami sebagai pengaturan di bidang transportasi udara, ya, kami memastikan bahwa di bandar udara itu ya lancar, aman, dan terkendali. Sehingga para penumpang, baik itu penumpang internasional maupun penumpang domestik, ya, datang di Padang, ya, di Minangkabau dengan aman dan juga tidak terjadi masalah. Ya, sehingga mereka juga sebagai mata dan sebagai telinga untuk mempromosikan ya Sumatera Barat di sini, baik itu kulinernya, baik itu budayanya, baik itu alamnya, ya, karena di sini alamnya sangat baik, Betul. ya, budaya juga baik dan kuliner juga, Betul. ya, Juara kita Pak. juara di ya, sini. ya, sampai dari Malaysia, dari Penang, dari Singapura, kalau datang langsung cari rendang, ya, Langsung ya Pak ya. ya, Itu salah satu daya tarik juga dari Iya. Provinsi Sumatera Barat khususnya benar. untuk para pelancong dari Iya. internasional maupun Iya. nasional gitu. Nah, tapi nih Pak, kan antara ini ya otoritas bandara dengan pemerintah daerah pastinya berkolaborasi lah gitu ya Iya. Pak ya, untuk juga kemajuan daerah lah gitu. Nah, Iya. tapi sejauh ini menurut Bapak nih program apa yang paling ini ya, yang paling ger banget nih antara otoritas bandara dengan pemerintah daerah gitu kolaborasinya? Ya, jadi kolaborasi kami dengan pemerintah daerah, khususnya karena bandara ini ada di Padang Pariaman, ya, betul. tentu saya koordinasi dengan Bupati Padang Pariaman, Bapak John F. Kennedy, ya. Nah, hubungan kami itu sangat baik, terutama ya saat-saat terjadi bencana kemarin, ya, itu kami sangat intensif untuk koordinasi, memberi bantuan, kemudian juga memberi informasi, kemudian juga memberi bantuan kepada masyarakat, terutama yang di sekitar bandara yang terkena banjir. Nah, selain itu, kami juga memberikan bantuan kepada masyarakat di sekitar bandara melalui CSR yang kami kumpulkan
di komunitas bandar udara. Ya, Oke. kita ada perkumpulan komunitas bandar udara di Minangkabau ini. Jadi setiap 3 bulan kita memberikan CSR kepada masyarakat yang ada di sekitar bandar udara. Sambil kami juga mensosialisasikan aturan-aturan yang terkait dengan penerbangan. Oke. Agar mereka juga paham ya terkait dengan masalah keamanan, keselamatan dan pelayanan di bandar udara. Tapi ini kan dari beberapa program gitu ya, yang memang dari otoritas bandara juga bekerja sama dengan stakeholder. Nah, kenyataannya di lapangan seperti apa Pak gitu? Apakah ada hal-hal yang kayaknya ternyata sulit ya, atau ternyata tidak sesulit yang dibayangkan gitu Pak? Mereka sangat welcome, sangat senang karena kami menyampaikan dengan rasa kekeluargaan masalah-masalah apa manfaat, apa dampak ya dari kalau misalnya ada gangguan, terutama kalau misalnya kan di daerah sekitar nih sering dulu ya ada event untuk lomba layang-layang. Oke. Ya, lomba layang-layang. Nah, kalau dari sisi aviasi penerbangan itu sangat mengganggu penerbangan kalau kita melayangkan layang-layang ya. Nah, itu kami sampaikan ke masyarakat bahwa ini tolong dihindari nih karena sangat mengganggu ya. Jadi kami sampaikan di masyarakat, kami sampaikan di sekolah, kami juga sosialisasikan di media ya. Baik itu IG maupun juga melalui TikTok, sosial media. Sosial media. Oke, jadi biar lebih dekat juga dengan biar masyarakat lebih dekat dengan sosial masyarakat. media. Ya, makanya wali nagari ini di sekitar bandar udara ini kami sangat dekat dengan mereka. Oke. Ya. Jadi wali nagari ini juga ya Pak ya? Ya. Juga turut bekerja sama dengan otoritas bandara juga ya? Ya, benar. Oke. Ya. Tapi nih Pak, selain sosialisasi mungkin ada cara-cara lain yang dilakukan sama otoritas bandara nggak Pak? Untuk memberikan sosialisasi ataupun edukasi kepada masyarakat gitu? Ya, jadi sosialisasi itu kan ada beberapa strategis ya. Betul. Ada yang bentuk formal dan ada yang non formal. Kalau yang formal kita lakukan lewat komite, ya, komite keamanan penerbangan, komite fasilitas bandar udara. Tapi ada juga yang kami langsung ke masyarakat, ya, untuk menyampaikan manfaat dan juga dampak-dampak daripada adanya kalau misalnya ada mengganggu keselamatan penerbangan. Ya. Terus lewat media tadi juga. Media sosial. Media sosial. Oke. Berarti aktif juga di media sosial aktif, Pak ya? Ya. Jadi Bu Rini bisa cek media kami, baik itu IG, TikTok, dan Facebook. Ya, boleh bisa di follow ya. Oke, IG nanti kami. kita follow ya. Sobat Ya. RRI jangan lupa untuk follow ya. Silakan di follow. Ya. Nah, nanti di sana ada ya Pak ya? Ada konten-konten yang juga memberikan sosialisasi dan edukasi pastinya untuk masyarakat gitu ya. Iya. Oke. Kan berarti otoritas bandara gitu dengan masyarakat kan kalau dari cerita Pak Pur tadi ini emang udah dekat gitu ya. Udah dekat gitu. Jadi sudah saling mengenal dan saling tahu lah gitu. Iya. Nah, kira-kira nih kalau menurut Pak Pur nih sebagai otoritas bandara apa nih peran yang kita punya untuk menggerakkan yang namanya ekonomi masyarakat? Karena kan dekat tidak hanya untuk sosialisasi tentunya gitu ya Pak ya. Nah, kalau ke ekonomi masyarakatnya berdampak nggak Pak kalau dari otoritas bandara sendiri? Ya, sangat berdampak kepada ekonomi masyarakat ya. Kalau semakin banyak pengunjung yang datang ke Sumatera Barat, baik itu dari luar negeri maupun dalam negeri, maka juga kehidupan UMKM di sini, terutama di bandara, ya, itu akan naik dan laku, ya. Makanya kami koordinasi dengan Angkasa Pura sebagai operator, ya, untuk bisa mempromosikan juga mana yang
perlu dipromosikan oleh UMKM. Ya, dan saya bersama dengan Pak JM Angkasa Pura ya sangat mendukung UMKM yang ada di bandara. Oke, yang masuk bandara gitu ya Pak ya? Yang masuk di bandara. Oke. Tapi itu tidak hanya di, ini berarti ya Pak ya, tidak hanya di bandara kita saja di Sumatera Barat, tapi di daerah-daerah lainnya yang juga masuk di wilayah 6. Gitu. Benar, ya. Di 14 bandar udara pasti ada UMKM-nya. Pasti ada UMKM-nya ada, gitu ya Pak ya? Iya. Oke. Begitulah cara otoritas bandara untuk mengangkat UMKM gitu ya Pak ya? Benar. Ya. Oke. Berarti ini otoritas bandara dengan masyarakat itu berarti udah deket banget Pak? Udah. Bestie kayaknya? Bestie. Ya, karena itu tadi kayaknya. Fungsi kami selain melakukan pengawasan, pengendalian, dan pengaturan, juga kami melakukan koordinasi. Ya, koordinasi antar stakeholder, koordinasi antar masyarakat, koordinasi juga antar pemerintah. Baik itu pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah. Termasuk sampai ke wali. Oke. Sampai wali nagari juga. Wali gitu nagari, ya, Pak? betul. Oke. Sampai ke juga kita ke sekolah-sekolah. Iya. Ke sekolah-sekolah juga berarti memang segala lapisan nih didatengin sama kita datangi. Ini ya otoritas bandara gitu ya Pak ya. Biar semakin masyarakat semakin yang punya anak yang masih sekolah ya tertarik ke dunia aviasi. Ya, biar nanti kalau mau memilih untuk bisa mendalami dunia aviasi, dunia penerbangan, saya kira why not? Ya, betul. Regenerasi nantinya regenerasi, gitu ya Pak ya. Ya. Oke. Berarti sekarang peminatnya gimana Pak? Berkurang atau bertambah? Luar biasa, ya, luar biasa. Jadi saya berharap kepada Bapak Ibu yang punya anak yang masih sekolah, ya, nanti kalau mau ke jenjang pendidikan untuk penerbangan, bisa ke Politeknik Penerbangan. Ya, bisa di Politeknik kami itu ada di Palembang, ada di Medan, ada di Jakarta di Curug, ya, ada di Makassar, ada di Surabaya, ya. Itu. Oke, jadi tersebar di beberapa wilayah gitu ya Pak ya. Ya. Berarti sekarang meningkat ya peminatnya ya Pak ya? Meningkat. Ya. Meningkat ya anak-anak muda yang ingin juga bergabung dengan dunia aviasi. Ya. Oke, nah kalau kita balik lagi nih Pak, ngomongin soal otoritas bandara kan tadi ada beberapa fungsi memang dimiliki gitu ya. Pengawasan juga, pengaturannya juga gitu. Nah, ada nggak Pak perbedaan-perbedaan di antara semua wilayah yang ada di wilayah 6 ini? Perbedaannya maksudnya mungkin dari segi pengaturannya atau pengawasannya, ada yang unik nggak di antara 14 bandara ini? Ya, jadi kalau aturan itu sama semua, ya. Tinggal yang membedakan memang kondisi bandaranya, ya. Kemudian tingkat kesibukan bandara, ya. Karena tidak semua bandara sama jumlah penumpang yang landing dan take off, ya. Kemudian jumlah maskapai yang ada yang landing di situ, ya. Jadi, tapi dari sisi peraturan aviasi itu sama semua. Sama gitu ya, semua. Ya. Jadi rata gitu ya Pak ya? Walaupun yang membedakan memang hanya jumlah pengunjungnya dan penerbangannya saja gitu ya Pak ya? Penerbangannya, ya. Oke. Tapi nih Pak, ada di sekitar wilayah bandara itu memang menarik gitu untuk masyarakat. Kalau kita ngomongin masyarakat lagi ya Pak ya, itu memang sangat menarik gitu karena wah kita lihat pesawat. Dulu saya waktu kecil Pak, saya itu nggak di wilayah rumah saya itu nggak lewat pesawat. Jadi setiap saya datang ke Padang tuh kalau pesawat lewat tuh, wah pesawat. Nah jadi kalau kita main-main ke bandara, pasti kita excited banget karena ada pesawat gitu. Tapi ya kan memang ada pengaturan-pengaturannya yang mungkin tidak boleh dimasuki oleh masyarakat umum begitu ya Pak ya. Nah nih, jadi kan kita nih pasti ada masyarakat di sekitar bandara lah gitu. Ada nggak Pak yang sampai keluhan atau ada aspirasinya Pak jangan gitu, masa kita nggak boleh gini, masa kita nggak boleh gitu di bandara gitu. Ada yang sampai kayak gitu nggak Pak? Ya, jadi memang bandara itu adalah objek vital nasional. Ya tentu ada pembatasan. Ya, namanya juga objek vital. Betul. Ya itu harus ada jaminan, itu ada safety, security dan service. Ya artinya
dari sisi security, ya, bandara ini aman, ya, tidak ada gangguan, tidak ada yang merusak, ya. Kemudian dari sisi pelayanan, kita pastikan bahwa pelayanan itu lancar, ya. Kemudian dari sisi safety, keselamatan, ya, itu benar-benar kita filter, ya, jangan sampai ada yang masuk tanpa izin, ya. Makanya di bandara ini ada security-nya, ya, ada security yang melakukan pemantauan, pengamanan, ya, sehingga bukan berarti security ini menghalangi orang masuk sebetulnya, tapi melihat jangan sampai ada orang atau oknum yang melakukan tindak kriminal atau tindakan pengerusakan atau yang sekarang ini kan banyak juga orang memberikan ancaman, apakah itu hanya lewat telepon atau mereka iseng-iseng saja, tapi itu kan nggak boleh. Iya, betul, ya, betul. nggak boleh. Makanya dari sekarang ini adik-adik SD, SMP kalau mau mengetahui secara mendetail, ya, saya berharap ke bandara untuk melakukan kunjungan, ya, atau ada on the job training, ya, supaya kita perkenalkan bandara, karena istilah di penerbangan itu, ya, kebanyakan istilah dalam bahasa Inggris, ya, bahasa Inggris. Makanya sebaiknya kami himbau, ya, baik itu dari TK, dari SD, SMP, ya, bisa melakukan kunjungan, ya, berarti dan kita perkenalkan. Oh, berarti dari otoritas bandara nanti akan sangat welcome sekali dong terhadap adik-adik ini ya Pak? Oh, ya? welcome. Sangat welcome gitu ya. Ya. Ya mungkin selama ini mungkin ada juga anggapan bahwa wah nanti kita ke bandara takutnya mengganggu sistem yang ada, karena kan pasti trafficnya sangat ramai biasanya di bandara gitu. Ya. Kan di bandara ada namanya publik, ya. Ada yang terbatas, ya. Ada yang memang nggak boleh kita masuk di situ, ya. Tapi teman-teman di bandara udah bisa mengarahkan itu. Ya, berarti aman lah sebenarnya ya aman, Pak ya. Aman. Mungkin kebanyakan nih dari adik-adik juga, dari sobat RRI juga, kalau kita ke bandara ya taunya kita mau berangkat atau enggak kita balik. Mau berangkat kemana ya udah di bandara terus balik lagi gitu. Tapi sebenarnya di dalam bandara itu ada banyak lapisannya juga, dan juga banyak hal yang mungkin belum diketahui sama masyarakat umum gitu pengaturannya gitu ya Pak ya. Oh, banyak pasti banyak ya. Oke. Jadi sangat welcome sekali nih dari otoritas bandara untuk memperkenalkan bandara itu seperti apa gitu ya Pak ya. Iya, siap. Kami siap untuk memperkenalkan ya. Oke. Baik kepada masyarakat, kepada anak-anak sekolah, ya. Siap kita. Ya Pak ya. Oke, besok kayaknya kita bawa rombongan ya Pak. Boleh, silakan. Ayo sobat RRI kita datang besok ke bandara ya. Iya. Oke. Jadi saya sudah keliling, pernah saya di Makassar, ya, kemudian di Tarakan, juga di Soekarno-Hatta, ya. Itu memang tugas kita untuk sharing knowledge terkait dengan aviasi. Ya. Jadi kami siap. Siap pokoknya Pak ya. Ya. Tapi dengan obrolan aku bersama Pak Pur tadi itu ternyata ada banyak hal dari otoritas bandara yang kita tidak ketahui gitu ya Pak ya. Ada banyak fungsinya dan juga ada banyak hal yang sudah dilakukan gitu bersama stakeholder, pemerintahan daerah, tidak hanya yang dari yang tinggi gitu ya, dari semua lapisan masyarakat juga. Nah, tapi nih Pak, apa strategi ke depannya yang dilakukan sama otoritas bandara untuk memperkuat perannya lagi nih Pak? Ya, tentu strategi kami di internalnya kami dulu ya. Di internal kami dulu itu ya harus memperkuat SDM, sumber daya manusia kami sendiri ya. Melalui training, melalui peningkatan disiplin ilmu ya. Nah, kemudian
kalau untuk yang dari eksternal, ya tentu kami berharap supaya aturan, kemudian juga terkait dengan fasilitas yang ada di bandara kami bisa sosialisasikan ke masyarakat. Ya. Seperti dari dalam dulu ya Pak ya, Ya. yang akan ditingkatkan lah. Tingkatkan. Begitu ya, Pak, ya? Ya. Oke, tapi kalau untuk hubungan dengan masyarakat ataupun pemerintah daerah, apakah ada strategi tertentu nih Pak untuk memperkuat lagi peran dari otoritas bandara? Ya, tentu paling bagus adalah kalian melakukan koordinasi terus, ya koordinasi, ya sehingga di kami ini ada tempat untuk melakukan rapat, ya di sini kami punya ruang besar di sini, ya untuk koordinasi, ya sehingga baik itu pemerintah atau masyarakat, ya kami bisa undang di sini, ya karena di bandara ini ada beberapa komite, ada namanya Komite Keamanan Penerbangan, ada Komite Keselamatan Penerbangan, ada Komite Fasilitas Bandara Udara. Nah, komite-komite ini di dalamnya ada pemerintah daerah, ya, ada TNI Polri, ya, bahkan tokoh-tokoh masyarakat ada di situ, ya. Oke, Nah, berarti memang akan terus menjaga kolaborasi yang ada gitu ya Pak ya? Ya, siap. Antara otoritas bandara dan juga stakeholder pastinya gitu ya? Ya. Oke, baiklah Pak. Karena waktu kita juga terbatas ternyata gitu ya Pak Pur ya. Tapi sebelum kita closing nih Pak Pur, boleh disampaikan dulu sedikit kesan dan harapannya Pak Pur nih terhadap otoritas bandara dan juga nantinya yang berpengaruh terhadap pengembangan daerah itu sendiri. Oke, baik. Sobat RRI dimanapun berada, ini sangat bermanfaat, ya baik di kami maupun di RRI sendiri. Saya kira ini adalah momen yang paling tepat, ya, untuk kami menyampaikan bahwa kantor otoritas bandar udara itu, ya, kami punya peran untuk melaksanakan sosialisasi di bidang aviasi, ya, sehingga kantor otoritas bandar udara ini harus mempunyai dampak dan kontribusi, ya, baik terhadap masyarakat, terhadap lingkungan, terhadap alam, dan juga terhadap stakeholder kami sendiri, ya. Nah, kantor otoritas bandar udara wilayah 6 Padang di sini, kami mengucapkan terima kasih kepada masyarakat, kepada pemerintah, dan juga stakeholder yang sampai saat ini koordinasi kami berjalan dengan baik. Dan harapannya ke depan, ya, ke depan ini, apalagi kondisi Sumatera Barat ini boleh dikata kondisinya sering mendapatkan gempa atau bencana, ya. Jadi untuk informasi-informasi terkait kebencanaan kami juga siap untuk terlibat memberikan informasi, ya, kepada masyarakat, ya, terutama di bidang penerbangan, ya. Ya, kami siap untuk menyampaikan itu. Oke, pastinya otoritas bandara akan terus berkolaborasi juga ya Pak ya dengan stakeholder dan pemerintah daerah pastinya untuk kemajuan daerah juga gitu ya. Kemudian juga kami juga sampaikan bahwa tanggal 2 dan 3 Februari ya, kami dari kantor otoritas bandar udara wilayah 6 akan melaksanakan rapat koordinasi wilayah. Rapat koordinasi wilayah ini akan dihadiri oleh gubernur, juga bupati, dan para kepala dinas, dan juga para GM dari 14 bandara itu, ya, untuk bersama-sama merumuskan dan juga memperkuat, ya, terkait dengan tusi dan juga kegiatan-kegiatan yang akan ditingkatkan ke depan, ya, sehingga kolaborasi antara kantor otoritas
dengan pemerintah dan juga stakeholder itu semakin meningkat dan semakin dirasakan oleh masyarakat. Oke, jadi kita doakan semoga sukses nanti ya Pak ya Siap. programnya. Dan tidak terasa Sobat RRI, ternyata kita sudah di penghujung untuk obrolan kita di kesempatan kali ini. Terima kasih Pak Pur atas Terima waktunya kasih. sudah menyempatkan untuk ngobrol bareng sama RRI di kesempatan ini. Sukses selalu, kita akan selalu tunggu kabar terbaru dari Otoritas Bandara. Siapa tahu ada yang baru-baru lagi, nanti kita main-main ke sini lagi, boleh ya Pak Pur ya? Boleh. Boleh, nanti Sobat Ya. RRI juga boleh ke bandara, nanti kita Boleh. bandara tour. Nanti Diizinkan sama Pak Pur nih. bisa dijadwalkan ya, karena yang saya sampaikan tadi itu adalah generalnya. Oke. Tetapi kalau mau lebih detail lagi ya, misalnya tentang pesawat atau tentang fasilitas yang ada di bandara, kami bisa menjelaskan itu ya, supaya dengan lewat ini ya, ini boleh dikatakan ini sharing knowledge di bidang aviasi. Oke. Ya, Nanti kita tunggu kesempatannya ya Sobat RRI. Oke, baiklah. Jadi kita cukupkan obrolan kita sampai di sini dulu Pak Pur. Dan Sobat RRI, jangan lupa untuk nantikan selalu podcast kami dan Podcast Too Much yang akan selalu hadir dengan informasi lainnya. Terima kasih sekali lagi Pak Pur dan Terima sampai kasih. jumpa. Sampai jumpa Sobat RRI. Welcome to the show.